Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Putri Pratiwi dari kelas BKA 2020. Di video kali ini, saya ingin menyampaikan tentang media BK yang saya ambil. Jadi media BK yang saya ambil yaitu media BK visual berupa poster. Poster adalah karya seni yang memuat gambar serta huruf di atas kertas yang berisi pengumuman atau juga bisa berisi informasi. Poster juga memiliki fungsi sebagai motivasi, peringatan, dan juga pengalaman kreatif. Maksudnya itu, melalui poster bukan hanya menyajikan hiburan, tapi juga bisa mengasah otak dan juga keterampilan diri. Selanjutnya, saya ingin membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari poster. Kelebihannya yang pertama, biaya yang dikeluarkan sedikit. Yang kedua, bisa dibuat oleh semua orang. Yang ketiga, dapat ditempel di mana saja. Yang keempat, dapat ditampilkan di setiap event ataupun expo. Yang kelima, area penyebarannya luas. Yang keenam, berisikan pesan singkat dan jelas untuk memudahkan para pembaca mengetahui isi pesan tersebut. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu mudah dipasang atau ditempel. Lalu kekurangan dari poster yaitu yang pertama, biaya yang berlebihan membuat pengaliran dana yang sia-sia jika memproduksi poster itu banyak. Yang kedua, umur poster itu bisa dikatakan pendek karena mudah sobek dan juga hilang jika penempelan yang kurang tepat. Yang ketiga, penempatan yang tidak teratur bisa merusak keindahan fasilitas umum. Dan yang terakhir, keempat, yaitu poster ini juga sering dianggap mengotori lingkungan karena dilihat orang dari tempel di dinding-dinding pinggir jalan. Lalu alasan saya kenapa mengambil media BK poster ini, karena dari penjelasan sebelumnya tadi ada tertera memberikan pesan singkat yang dapat bermanfaat bagi setiap orang. Dan juga poster ini bisa digunakan untuk menuangkan keluh kesah dan juga kata-kata motivasi dari si penulis atau si pembuat poster tersebut. Sekarang saya ingin menyampaikan penjelasan mengenai poster yang saya ambil. Poster ini merupakan layanan informasi, lalu topik yang saya ambil yaitu mengenai pergaulan bebas dan juga edukasi seks. Fungsi dari poster ini juga untuk menyampaikan pesan singkat dan dapat diterapkan di dalam lingkungan masyarakat ataupun lingkungan keluarga. Dari poster yang saya buat, adapun tujuan umum dan tujuan khususnya. Tujuan umumnya adalah memberitahu ke setiap orang untuk menjauhi pergaulan bebas dan pentingnya edukasi seks sejak dini, terutama orang tua, untuk memberitahu kepada buah hatinya tentang edukasi seks. Lalu tujuan khususnya yang pertama yaitu orang tua dapat memberikan pengarahan atau pemahaman tentang edukasi seks sejak dini. Yang kedua, anak yang beranjak dewasa dapat memilih sendiri lingkungan yang baik dan juga untuk menunjang masa depannya kelak. Jika dia salah untuk memilih lingkungannya disadari dini, maka kedepannya dia akan bingung menentukan masa depannya sendiri. Dan yang terakhir, mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual, pemerkosaan, dan juga pernikahan dini. Lalu, sasaran layanan ini saya tujukan pada anak usia mulai 2 sampai 15 tahun, terutama pada perempuan. Nah, ini dia poster yang saya buat. Bisa dilihat di dalam poster tersebut ada tulisan "Say no to sex before married". Kenapa saya menuliskan kata-kata itu di dalam poster ini? Karena di zaman sekarang, seks bebas itu sudah merebak luas di mana-mana, maupun di kota-kota besar ataupun di pedesaan. Pentingnya edukasi seks sejak dini agar buah hati kita itu terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang kapan saja bisa terjadi. 84% remaja usia 12-17 tahun itu belum mendapatkan edukasi seks yang memadai. Maka dari itu, pendidikan seks terutama pada perempuan perlu diperhatikan sejak dini. Pendidikan seks yang memadai dapat melindungi perempuan dari berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu, orang tua alangkah baiknya mengajarkan mulai dari 4 bagian utama yang ada di poster ini. Yang pertama, ajarkan tentang anatomi tubuh, bisa melalui video edukasi, bercermin, buku cerita, dan juga saat mandi. Yang kedua, 4 area pribadi yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, seperti mulut, dada, bokong, dan juga alat kelamin. Yang ketiga itu bed touch, berupa sentuhan di 4 area pribadi tadi, sentuhan yang tidak nyaman bagi si pemilik badan. Dan keempat, good touch, berupa sentuhan di kepala, tangan, dan juga kaki, karena itu bukan berupa hal-hal sensitif yang ada di badan kita. Dengan pendidikan seks yang ideal, diharapkan tidak ada kasus pelecehan seksual,
kehamilan yang tidak diinginkan, pernikahan usia dini, dan juga aktivitas seks yang tidak aman yang dilakukan para remaja-remaja yang tidak mengerti tentang bahayanya seks di luar nikah yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang sangat mematikan. Sekian penyampaian yang bisa saya uraikan. Sekiranya poster ini dapat diterapkan di dalam tumbuh kembang anak. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.